ada orang kaya pelit, tapi kok dia tetap kaya ya, dan bisnisnya itu malah berkembang dengan baik. Kenapa penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan antara orang kaya sama rasa pelit. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ada peserta saya yang bertanya begini, Pak, kok ada ya orang kaya itu pelit dan dia kok masih tetap kaya ya? Katanya kalau misalnya pelit itu bikin rezeki seret, kikir itu bikin rezeki mampet dan sebagainya. Tapi kok ada orang yang kaya tapi bisnisnya di mana-mana dan berkembang bahkan. Itu kenapa penyebabnya? Nah, gini. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor, sahabat, ya. Kita tidak bisa melihat secara garis luar secara kulit luarnya saja. Mungkin Anda pun juga pernah menjumpai atau bahkan tetangga Anda merasa ada tetangga Anda yang kaya raya tapi kok pelitnya minta ampun dan dia tetap kaya aja tuh, nggak miskin-miskin. Nah, gini, ada faktor-faktor yang mungkin tidak Anda pahami ataupun tidak Anda ketahui. Bisa jadi memang orang kaya itu pelit secara luarnya, ya, tapi bisa jadi dia itu punya amalan-amalan tertentu yang tidak Anda tahu, ya, dan amalan-amalan tertentu itulah yang bisa saja membuat dirinya tetap kaya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bisa saja orang tuanya atau kakek buyutnya itu dalam masa hidupnya itu berbuat baik, melakukan suatu hukum alam yang berupa tabur tuai, menolong orang, kemudian dermawan, lalu suka berbagi dan sebagainya. Akhirnya tabungan energi positif di semesta itu turun-temurun ke anak cucunya. Sehingga orang kaya yang dianggap pelit ini, dia mendapatkan cipratan energi positif dari orang-orang terdahulunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dia masih punya mindset kaya, mentalnya adalah mental kaya. Jadi ketika orang yang punya mental kaya dan mindset kaya mau pelit ataukah dermawan, saat dirinya sudah punya keyakinan bahwa dirinya itu kaya, dirinya itu punya, dirinya itu beruang, mampu secara finansial, ya udah, alam semesta akan mengenali dan alam semesta paham betul, oh orang ini mentalnya udah kaya. Di mindsetnya itu sudah tertanam berkelimpahan, ya sudah, entah bagaimana caranya, kalaupun dia pelit akan tetap diberikan kecukupan ataupun keberlimpahan. Nah, jadi pelit ini dilihat dari segi apa dulu juga, ya kan? Nah, mungkin memang pelit nggak suka bagi-bagi ke tetangga, tetapi dia punya yang namanya karyawan dan karyawannya itu digaji sesuai dengan haknya. Nah, berarti kan yang namanya pelit itu kan subjektif juga kan. Nah, jadi kita perlu melihat lebih detail lagi dan kita jangan menghakimi ya serta-merta menilai seseorang itu pelit tapi kok hidupnya berkelimpahan, orang itu pakai tuyul mungkin, orang itu pakai pesugihan mungkin, orang itu pakai ini itu dan seterusnya. Kebiasaan dari kita itu seringkali menghakimi, entah kita sadari ataukah tidak. Ya, menghakimi itu salah satunya dengan menilai seseorang. Ketika Anda melihat orang kaya dan Anda merasa bahwa dia pelit, artinya Anda sedang menghakimi. Gitu loh. Dan bisa saja pernyataan Anda itu kurang tepat. Ada faktor-faktor lain di luar sana yang mungkin tidak Anda ketahui sehingga menyebabkan orang tersebut tetap hidupnya berlimpah dan berkecukupan. Bahkan lebih dari itu. Jadi yuk mulailah untuk memperbaiki diri kita. Dan satu lagi, ada hal yang sangat menarik nih, ya, dari salah seorang guru saya. Kalau misalnya Anda ingin hidup kaya dan pelit, maka
pelit Anda harus totalitas, jangan tanggung-tanggung. Kalau pelit Anda tanggung-tanggung, ya udah, Anda akan hidupnya tidak bisa berkelimpahan. Orang yang kaya dan pelit itu pelitnya totalitas loh. Jadi kikirnya minta ampun, benar-benar pelit, bakhil, medit bahasa Jawanya itu nggak ketulungan. Tapi kalau misalnya Anda ingin niru orang tersebut, saya ingin hidup kaya dan pelit tetapi di dalam batin Anda merasa, ini kok kayaknya bertolak belakang dengan batin saya pengen bantu orang ini tapi saya kan pengen pelit nih. Saya pengen pelit biar uang itu enggak saya keluarkan. Nah, berarti pelit Anda itu enggak totalitas. Kalau misalnya Anda pengen hidup kaya dan pelit, ya udah, pelitnya harus totalitas, jangan tanggung-tanggung. Pelit ya betul-betul tanamkan kuat di dalam benak Anda. Jadi tinggal Anda mau kaya pelit ya, atau kaya tapi dermawan. Orang kaya pelit pasti, hampir dipastikan nih, itu akan dicibiri banyak orang, lingkungannya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya orang kaya yang dermawan, itu akan jadi doa yang begitu doa jariah lah ya, bisa dikatakan seperti itu bagi orang-orang yang disedekahi, yang dibantu secara materi, kemudian yang ditolong dan sebagainya. Untuk apa kalau misalnya hidup kaya dan pelit lalu kita dihina, tidak disukai oleh lingkungan sekitar kita? Mending hidup kaya dan dermawan, maka hidup kita akan jauh lebih berkah, jauh lebih berkelimpahan. Jadi itu ya jawabannya sahabat. Saya doakan hidup Anda berkelimpahan dan Anda yang punya usaha selalu dimudahkan oleh Allah. Saya salam, terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.